Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal formatif kembali ya teman-teman. Nomor 1. Berikut merupakan dampak ketunanetraan kecuali A. Dampak terhadap mobilitas, B. Dampak pada area kognitif, C. Dampak pada area keterampilan sosial, D. Dampak terhadap komunikasi, E. Dampak terhadap potensi intelijensi. Silakan dianalisis satu-satu ya teman-teman. Nah, dampak ketunanetraan itu berdampak kepada mobilitas, makanya ada program orientasi dan mobilitas. Nah, dampak terhadap area kognitif, ya ini terkait dengan program orientasi. Nah, makanya ada program OMSK, orientasi, mobilitas sosial dan komunikasi, karena berdampak pada keterampilan sosial juga dan komunikasi. Jadi yang bukan adalah E, dampak terhadap potensi intelijensi, sebab ini adalah dampak dari ketunagrahitaan. Jadi jawaban yang kecuali adalah E, dampak terhadap potensi intelijensi. Adapun penjelasannya, dampak ketunanetraan ada 4. Yang pertama, fungsi kognitif anak. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, pembelajaran bahasa. Yang keempat, keterampilan mobilitas anak. Nomor 2, tunanetra melakukan gerakan ritmik berulang yang sering disebut perilaku stereotip dengan tujuan berikut kecuali A. Menstimulasi diri karena kurangnya stimulasi dan informasi visual. B. Menarik diri dari dunia luar. C. Sebagai kompensasi kurangnya stimulasi visual. D. Sebagai kompensasi kehilangan penglihatan. Atau E. Sebagai cara untuk memperoleh kenyamanan. Silakan mana jawabannya teman-teman? Ya, jadi kenapa tunanetra melakukan perilaku stereotip atau blindism? Nah, kita analisis satu-satu. Karena yang pertama ini ya teman-teman, menstimulasi diri karena kurangnya stimulasi dan informasi visual. Nah, menarik diri dari dunia luar ini bukan alasan atau tujuan mereka melakukan stereotip atau blindism. Karena menarik diri dari dunia luar ini adalah dampak dari autis. Nah, jadi jawaban yang kecuali adalah B, menarik diri dari dunia luar. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebagai kompensasi kurangnya stimulasi visual. Nah, itu ya teman-teman. Lalu kompensasi kehilangan penglihatan. Nah, kurang ini low vision. Dan kehilangan penglihatan ini hilang buta total atau totally blind. Lalu sebagai cara untuk memperoleh kenyamanan. Nah, bagi mereka melakukan perilaku stereotip atau blindism ini nyaman ya teman-teman. Nah, adapun penjelasannya ada 3 penyebab munculnya perilaku stereotip. Nah, 1, kurangnya rangsangan penginderaan sehingga mereka menstimulasi diri sendiri dengan melakukan gerakan-gerakan monoton dan berulang.
lalu kurangnya sosialisasi, lalu yang ketiga regresi pada pola perilaku lama kurang matang sebagai kompensasi mencari dunia nyaman yang menjadi kebiasaan jika terjadi ketidaknyamanan. Nomor 3, pada awal perkembangan bahasanya, anak tunanetra mengalami keterlambatan bahasa. Hal ini disebabkan oleh berikut, kecuali A. Kemungkinan tidak dapat menirukan gerak bibir orang lain. B. Terbatasnya cara belajar. C. Pengaruh intelijensi. D. Kurangnya stimulasi vokal. Atau E. Pola interaksi yang menyebabkan minimnya kosakata. Nah, kita analisis satu-satu ya teman-teman. Kemampuan tidak dapat meniru gerakan bibir orang lain. Nah, menirukan tidak dapat karena mereka tidak dapat melihat ya teman-teman, ini betul. Lalu yang kedua, terbatasnya cara belajar, ya ini betul karena hambatan penglihatannya. Jadi ada posisi di mana cara belajarnya itu terbatas karena sudah kehilangan indera penglihatannya. Nah, pengaruh intelijensi, nah ini adalah dampak dari ketunagrahitaan, bukan perkembangan bahasa ya teman-teman. Jadi yang kecuali adalah C, pengaruh intelijensi. Kurangnya stimulasi vokal, nah ini harus distimulasi vokalnya juga ya teman-teman. Lalu pola interaksi, nah bagaimana pola interaksi dia yang menyebabkan minimnya kosakata. Nomor 4, hambatan bahasa, bahasa ya teman-teman, yang dialami tunanetra dapat diminimalisir dan pada tahapan remaja dewasa mereka sudah dapat mengejar ketertinggalan bahasa. Hal ini karena A. Interaksi sosial sudah teratasi. B. Hambatan intelijensi sudah hilang. C. Sudah kaya kosakata. D. Tidak ada verbalisme. E. Potensi akademik meningkat. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Interaksi sosial sudah teratasi. Nomor 5. Berikut merupakan dampak ketunanetraan. Nah, dampak ketunanetraan akibat hambatan OM, kecuali A. Hambatan dalam bentuk kemandirian. B. Hambatan eksplorasi lingkungan. C. Hambatan dalam mengadakan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. D. Hambatan bahasa dan intelijensi. E. Hambatan dalam memperoleh pengalaman atau informasi baru. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang kecuali, lagi-lagi ada intelijensi. Ini adalah dampak ketunagrahitaan. Jadi jawaban yang bukan adalah D. Hambatan bahasa dan intelijensi. Nomor 6, tunanetra memerlukan pelatih OM sebab A. Tunanetra memerlukan dunia nyaman dengan hadirnya pelatih. B. Untuk mengatasi hambatan komunikasi dengan lingkungan saat pertama kali berinteraksi. C. Keterampilan OM tidak bisa secara otomatis. Tunanetra tidak bisa melatih dirinya sendiri. D. Tunanetra memerlukan pendamping awas sebagai OM bantuan dalam kehidupan. E. Sebagai penghubung antara lingkungan awas dan dunia tunanetra. Nah, ini sebenarnya soalnya sudah pernah ya teman-teman. Nah, jawaban yang betul adalah C. Nah, keterampilan OM tidak bisa secara otomatis, harus dilatih. Lalu tunanetra tidak bisa melatih dirinya sendiri. Jawaban yang betul adalah C. Nomor 7, fungsi kognitif tunanetra mengalami hambatan pada awal masa perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh A. Terkait dengan regulasi diri pada tunanetra. B. Terkait dengan hambatan intelijensi. C. Terkait dengan karakteristik psikologis tunanetra. D. Terkait dengan alat pengukuran yang belum tersedia. Atau E. Terkait dengan penguasaan konsep dan persepsi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman, penguasaan konsep dan persepsi. Nomor 8,
Kehilangan fungsi penglihatan membuat tunanetra menggantikannya dengan indera taktual. Tetapi, informasi dari indera visual dan taktual berbeda perolehannya, sebab informasi visual dapat diperoleh tanpa harus aktif atau sengaja, sedangkan indera taktual lebih mensyaratkan upaya sadar. B. Informasi visual tidak bisa diverbalkan. C. Informasi visual menuntut upaya sadar, sedangkan taktual langsung pada benda konkret. D. Informasi visual melibatkan indera pendengaran, sedangkan taktual berdiri sendiri. E. Informasi visual dan taktual memiliki derajat intensitas yang berbeda. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Informasi visual dapat diperoleh tanpa harus aktif atau disengaja, sedangkan taktual harus lebih mensyaratkan upaya sadar. Kita melihat tanpa harus ada effort, cukup buka mata ya teman-teman. Apabila menyentuh, kita harus melakukan gerakan. Nah, jadi informasi visual itu kita dapat peroleh tanpa harus aktif atau sengaja, sedangkan taktual lebih mensyaratkan upaya sadar. Nomor 9. Pada awal perkembangannya, anak tunanetra mengalami hambatan interaksi sebab kecuali. Nah, A. Kesulitan dalam menginisiasi pembicaraan. B. Tidak ada kesamaan minat dengan teman sebaya. C. Tidak terjadi percakapan timbal balik karena kesamaan minat terhadap benda visual, sehingga teman sebaya merasa terabaikan. D. Teman sebaya tidak mendapat ekspresi dan gestur yang tepat. E. Teman sebaya salah paham dengan bahasa tubuh tunanetra. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B, tidak ada kesamaan minat dengan teman sebaya. Nah, jadi hambatan interaksi itu sebabnya yaitu kesulitan dalam menginisiasi pembicaraan, lalu tidak terjadi percakapan timbal balik karena kesamaan minat terhadap benda visual, sehingga teman sebaya merasa terabaikan, lalu teman sebaya tidak mendapat ekspresi dan gestur yang tepat, lalu teman sebaya salah paham dengan bahasa tubuh tunanetra. Nomor 10, dampak ketunanetraan sangat beragam karena dipengaruhi hal-hal berikut, kecuali A. Usia terjadinya ketunanetraan. B. Derajat dan penyebab ketunanetraan. C. Hasil tes asesmen fungsi penglihatannya. D. Efektivitas intervensinya. E. Kepribadian tunanetra. Kita analisis satu-satu ya teman-teman. Usia terjadinya ketunanetraan, ya ini betul. Derajat dan penyebab ketunanetraan, ya ini betul. Hasil tes asesmen fungsional penglihatannya, nah ini tidak mempengaruhi dampak ketunanetraan ya teman-teman, karena hasil tes asesmen itu hanya mengetes, tidak berdampak pada ketunanetraan. Lalu D, efektivitas intervensinya. Nah, bagaimana intervensi tersebut, apakah efektif atau tidak, ini berdampak ya teman-teman. Lalu tidak lupa kepribadian tunanetra pun berdampak. Jadi, jawaban kecuali adalah C, hasil tes asesmen fungsional penglihatannya. Nah, ini mohon maaf saya salah melingkari ya teman-teman, harusnya adalah C. Nah, adapun pembahasannya menurut McLinden dan McCall tahun 2002, menyebutkan bahwa dampak ketunanetraan terhadap perkembangan awal pada anak masih tergantung oleh faktor berikut. Yang pertama, kepribadian anak tunanetra tersebut. Yang kedua, usia terjadinya ketunanetraan. Yang ketiga, ketepatan diagnosa. Yang keempat, derajat dan penyebab ketunanetraan. Yang kelima, derajat dan penyebab dari kebutuhan khusus lain yang membatasi kemampuan siswa mengkompensasi kehilangan penglihatannya. Yang keenam, efektivitas intervensi sejak dini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan.
Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.